Dalam teori dakwah itu ada yang namanya telling story, menceritakan tentang kisah. Kisah itu bisa kisah para sahabat, bisa kisah para nabi, bisa kisah para wali, bisa kisah seseorang, dan bisa kisah perjalanan hidup seseorang. Itu namanya dalam teori dakwah telling story. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya berangkat dari Jakarta itu satu rombongan itu 45 orang. 45. Rombongan saya cuma 5 orang. Jadi 5 orang ini kita satu grup. Alhamdulillah umrohnya ini umroh hadiah. Jadi umroh yang dibayarin orang lain lah gitu. Jadi alhamdulillah dibayari orang lain. Udah dibayarin dikasih sangu lagi. Udah dikasih sangu, dikasih segala macam fasilitas dan dihormati. Nah itu alhamdulillah. Nah 5 orang, jadi kira-kira jam 12:30 hari Senin malam Selasa itu kita naik pesawat. Nah kebetulan dilalahnya 4 orang ini ke grup. Saya yang terpelanting jauh. Di pesawat itu saya sendiri. Jadi maksudnya sendiri itu tidak ikut rombongan, tapi terpelanting jauh. Mereka itu ada di barisan nomor 66, sedangkan saya di barisan 70. Jadi ada selisih 4-5 soft, dan satu softnya itu 9 kursi. Jadi 3-3-3. Nah ini 3-3-3. Nah kebetulan saya di kanan samping itu berjajar bertiga. Jadi yang sebelah sini jamaah umroh, yang sebelah tengah saya, nah yang sebelahnya ini gadis Arab. Nah ini gadis Arab, tampangnya tampang Arab, tetapi pakaiannya, ini masya Allah, pakaiannya itu you can see, dadanya bisa kelihatan. Ini apa namanya? Lekton ya. Orang Jawa lekton bilangnya. Nah, akhirnya apa? Ini lalu saya berpikir, masya Allah, ini musibah atau ujian ya? Musibah atau ujian, masya Allah, ya Allah, saya umroh kok di samping saya begini, sedangkan ini akan berjalan 9 jam di samping, dan itu hanya terhalang oleh garis segini nih. Jadi hanya kursi pembatas kursi yang bisa diangkat. Akhirnya saya istighfar. Ketika saya istighfar, lalu kemudian saya membalikkan badan begini duduknya. Nah, begini. 5 jam saya lakukan begini. 5 jam gitu. Setelah berjalan 5 jam, jadi sebelum berjalan 5 jam, ini gadis ini luar biasa. Nah, ketika ada pramugari, kebetulan pramugarinya itu seluruhnya orang Indonesia dan berbahasa Indonesia. Di situ bisa menggunakan 3 bahasa. Bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Nah, si gadis ini belum waktunya dapat ransum, dia sudah bilang, give me mineral water. Dikasih, diambil oleh pramugari, dikasih. Dia minta sesuatu lagi, dikasih lagi. Nah saya bilang, waduh, saya kan kemana-mana bawa begini nih, gampang haus. Saya bilang, Mbak, tolong saya kasih mineral water dong. Tidak dikasih. Masya Allah, luar biasa ini pramugari ini. Ini yang luar biasa ini yang di samping saya ini gitu loh. Apapun yang dia minta dikasih, cepat. Jadi saya berpikir,
Ini yang di samping saya ini keluarga raja atau siapa ini? Nah, hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Di sini lalu kemudian berjalanlah 5 jam. Setelah 5 jam saya begini, ini saya berpikir, ini ya Allah, ini saya dosain. Saya telah membelakangi orang sampai 5 jam. Ini dosa ini, zalim. Nyapa juga tidak, nanti nyapa juga tidak, negur juga tidak, apapun juga tidak. Nah, karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf nih. Tatkala 4 jam lagi mendarat, itu ada ransum yang kedua. Jadi tadi ransum udah lewat, ransum yang kedua itu datang. Nah, rupanya saya nggak tahu bahwa yang namanya gadis sebelah saya ini sudah dapat ransum karena dia itu orang spesial. Jadi ketika saya mau makan, saya bilang mulut saya masih keluh. Nah, cuma dalam batin saya, mari makan. Nah, dia senyum gitu. Nah, begitu senyum, saya seneng, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya nggak dosa gitu. Dia nggak marah gitu loh. Karena dia nggak marah, maka lalu kemudian lalu kemudian dia bertanya kepada saya, umrah? Dia bilang, yes, I'll umrah. Lalu kemudian saya iseng tanya, where do you come from? Where do you come from? Dari mana asalmu? Dia bilang, England. Oh, pardon? Saya bilang, England. Oh, British. Oh yes, British. Nah, lalu dia bilang begini, I am from England, but I have come from Bali about 5 months. I am from England, but I have come from Bali about 5 months. Saya ini dari England, tapi saya ini baru saja dari Bali 5 bulan. Saya melihat bahwa dia sendirian, saya tanya, are you alone? Yes, I'm alone. Lalu saya tanya, memang saya kurang gaul memang. Nah, lalu saya bilang, how did you know about Bali? Gimana kamu kok bisa tahu ke Bali sampai nyelonong sendirian ke Bali itu gimana? Dia bilang, very easy. From internet searching in internet about tourism destination in the world. Gampang kalau mau cari tujuan wisata di dunia ini, Bali yang main juga gampang lah. Searching aja tinggal di internet lah. Kayak gitu. Nah, lebih mengejutkan lagi dia bilang, I am a Muslim. Oh, subhanallah, I am a Muslim. Really, are you a Muslim? Saya bilang, yeah, my dad, a teacher of English in Dubai, and my mom from Syria. So my mom and my dad met in Dubai. Nah, jadi dia itu tinggalnya di Dubai, tapi keluarga negaranya Inggris. My grandma and my grandpa Christian, tapi ya kakek dan nenek saya itu masih Kristen. Lebih mengejutkan lagi, in this year I have 3 times umrah. Kalah dong saya. In this year I have 3 times umrah. Tahun ini saja saya sudah 3 kali umrah. Lalu saya tanya, where do you want to go now? Kalau gitu sekarang ini kamu mau kemana? Ya jawab, Jeddah. About 3 or 4 days I will umrah too. I have a friend in Mekah. Ya saya mampir dulu di Jeddah lah 3 atau 4 hari. Habis itu nanti saya akan umrah juga ke Mekah, karena saya punya teman di Mekah. Masya Allah. Jadi orang yang saya belakangin 5 jam lebih itu ternyata dia Muslim. Jadi saya dosa besar itu. Karena ya walaupun memang pakaiannya kan
Ad-dhahiru yadullul alal batin gitu, memang. Lalu kemudian dia bercerita, panjang itu ceritanya. I see many Muslim countries in the Middle East, they didn't pay workers from Asia such as Indonesia and Philippines based on their expertise but based on their nationality. Wih, saya kaget. Really? Saya bilang begitu. Jadi negara-negara Muslim mayoritasnya itu membayar orang itu bukan didasarkan kepada expertise-nya, bukan kepada keahliannya, tapi dia lihat dia warga negara apa. Kalau warga negara kelas 1, kelas 2 tinggi bayarannya. Tapi kalau warga negara yang modelnya kayak Indonesia kayak gini, wah rendah. Jadi based on their expertise, don't pay workers based on their expertise but based on their nationality. Dia dari warga negaranya. Subhanallah. Saya baru tahu di situ bahwa ternyata saya mengklarifikasi. Is it true? Ya, for my dad, my mom, my friend, and my relation. Sepengetahuan dia begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu saya bilang, Masya Allah, Subhanallah. In Islamic teaching, we have to do justice. Innallaha ya'muru bil adl. If your word are true, this is really a zalim act, injustice. Saya jawab. Ini kalau perkataanmu ini benar, ini benar-benar perbuatan zalim. It is zalim act, injustice. Subhanallah. Jadi lalu dibilang, ini kan padahal di dalam ajaran Islam Allah memerintahkan innallaha ya'mur bil adl wal ihsan. Ini pelajaran Islam, kok Muslim country begitu? Ya, itulah yang dia tahu. Dia beri contoh, kalau saya apply visa itu lewat online, 5 menit gak sampai itu bisa disetujui. Tapi model-model kayak orang-orang tadi disebut, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, belum tentu disetujui. Jadi ternyata dia itu punya privilege. Pramugari itu takut, Pak. Jadi makanya saya bilang, waduh, dia kok berani di Bali sendirian 5 bulan, gadis lagi. Dia ternyata gak ada yang berani nyentuh, Pak. Berani nyentuh komplain, negaranya, Pak, bertindak. Nah, itu luar biasa. Orang Indonesia, waduh, Masya Allah. Lalu saya beralih 5 months in Bali. Nah, what did you get in Bali for 5 months? Apa yang kamu telah peroleh di Bali itu selama 5 bulan itu apa? Dia bilang, I saw them praying in bla bla bla. When I asked them, do you worship statue? Do you worship this statue? Ya, saya lihat orang-orang itu pada sembahyang dia di tempat sembayangnya. Lalu saya tanya, kata dia, do you worship this statue? Apakah kamu itu menyembah berhala ini? Apakah kamu itu menyembah berhala-berhala ini? No, it's just a symbol from up there. Nah, enggak, saya enggak menyembah ini, enggak nyembah patung ini, enggak. Saya nyembah yang di atas. Lalu kemudian si cewek tadi itu bertanya sama saya, are they worshiping the same as what we worship? Apa yang dia sembah itu sama seperti Tuhan yang kita sembah? Nah, ini tauhid ini, Pak. Jadi dakwah di pesawat. Saya bilang different, not the same. Beda, nggak sama, enggak. In their belief, their worship many God, polytheism. But in Islam, monotheism, Allah al-wahidul ahad. Dia nyembah itu polytheism, banyak Tuhannya. Kalau mereka percaya pada dewa-dewanya banyak, yang disembah itu banyak. But in Islam, Allahul wahidul ahad, monotheism, Tuhannya satu.
Lalu kita buka in the Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya katakan qul huwallahu ahad. Say, oh Muhammad, he is Allah the one. Allah the one. Not many. Allah is the one. The God is the one. Allahu Samad, the self-sufficient master who all creatures need. Nah, di sini. Lalu kita bilang lam yalid wa lam yulad. He begots not nor was he begotten. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. And there is none co-equal and comparable unto him. Dia tidak ada yang menyamainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai. Nah, ungkapan si tadi gadis tadi, pas kebetulan saya di Masjid Nabawi 2 hari lagi mau pulang, itu pas kebetulan kan biasanya 80% lebih untuk cleaning service dan pekerja-pekerja yang lain itu umumnya dari Bangladesh. Nah, pas kebetulan di Masjid Nabawi ketemu orang dari Banten, ada dari Banten sini, dari Banten. Nah, ketika ditanya dia bilang, sudah berapa lama Kang di sini? Oh 10 tahun Pak. Keluarga gimana? Di mana keluarga? Keluarga di Indonesia Pak. Sudah umroh belum keluarga? Oh, sudah. 2 tahun sebelum Covid sudah. Gimana gaji gede Kang? Gaji? Ya. Kalau gaji dipotong untuk air sama yang lain itu ya kalau uang Indonesianya ya kurang dikit lah dari 3 juta. Masya Allah, 10 tahun kerja di sana, gajinya kurang lebih 3 juta Pak. 3 juta kurang. Bayangkan di Indonesia berapa UMR? Nah, 4, Jakarta lah 4 lebih. Nah, inilah yang ya, jadi ternyata saya di sini baru tahu bahwa di dunia ini ada warga negara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kendati pun sama, ijazahnya sama, kedudukannya sama, profesinya sama, maka ketika bayarannya beda. Ini lalu kemudian inilah yang kemudian saya juga nggak ngerti, tiba-tiba saya jadi rada ngerti sedikit tentang bahasa Inggris. Karena itu saya berpikir ini perlu ada dakwah dengan bahasa Inggris walaupun cuma 5 menit yang perlu diupload supaya mereka model yang begini, apakah Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang kita sembah itu sama. Ternyata walaupun mereka tinggal di Dubai, lingkungannya muslim, tapi karena hal yang pengajiannya nggak sama seperti di Indonesia, maka ada beda. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wusikum nafsi bittaqullah, wallahul muwaffiq lakum at-thoriq. Kami persilahkan kepada moderator.